Sun Fa-Xiang, Sutra Teratai yang Menakjubkan Bab 11, Kemunculan Stupa Mustika, Episode 1294. Buddha Prabhuttaratna berbagi singgasana tubuh Dharma adalah non-dualitas. Setelah stupa terbuka, masih saja berada di angkasa. Jadi Buddha Prabhuttaratna berbagi setengah singgasananya untuk diduduki. Buddha Sakyamuni memasuki stupa. Kedua Buddha duduk sama rata dan serasi, bagaikan berkah dan kebijaksanaan. Adalah Dharma yang merespon dunia sesuai dengan kondisi. Buddha Prabhuttaratna melambangkan tubuh Dharma, muncul dari bumi pada persamuhan puncak Burung Nasar. Buddha masa kuno dan masa kini berbagi singgasana. Mendengarkan Dhamma, kita harus menghubungkan ajarannya yang kita bahas kemarin. Buddha Sakyamuni telah di angkasa dan membuka stupa mustika. Stupa mustika berada di angkasa. Buddha Sakyamuni juga naik ke angkasa dan membuka pintu stupa. Semua orang melihat ke atas, melihat Buddha masuk ke dalam stupa mustika. Buddha Prabhuttaratna segera berbagi setengah singgasananya, mempersilahkan Buddha Sakyamuni untuk duduk bersama. Ini sungguh aneh dan langka. Dapat pada saat bersamaan, kedua Buddha duduk bersama. Sungguh sangat tidak mudah. Biasanya jarak waktu antara setiap Buddha adalah sangat panjang. Hanya waktu ini Buddha kuno dan Buddha masa kini berkumpul di tempat yang sama. Selain itu, Buddha kuno, Buddha Prabhuttaratna datang bersama dengan stupa mustika. Tiba-tiba muncul di persamuan puncak Burung Nasar. Apalagi stupa mustika berada di angkasa. Kita semua seharusnya mengingat kembali gambaran dari naskah sutra ini, menampakkan prinsip kebenaran dari Dhamma. Kita seharusnya mengingat kembali, benar adanya, yang ditampilkan adalah stupa yang tinggi dan lebar, terutama muncul di angkasa. Ini adalah ajaran yang telah melampaui 5 kendaraan. Itulah ajaran agung, ajaran kendaraan besar yang sempurna, yaitu jalan untuk mencapai kebuddhaan. Untuk mencapai kebuddhaan harus mempraktikkan 6 paramita dan puluhan ribu praktiknya. Berdana, menegakkan sila, kesabaran, upaya, bersemangat, samadhi, dan kebijaksanaan. Membina diri hendaknya membangkitkan tekad ajaran kendaraan besar. Dengan menggunakan 6 metode ini untuk terjun ke masyarakat dan membimbing para makhluk. Masuk ke masyarakat untuk membina para makhluk dengan berderma dharma, berderma ajaran. Tentu kita harus terus memohon ajaran Buddha karena kita hanya baru membangkitkan tekad kendaraan besar. Kita masih berada pada tahapan praktik benih sebab dari bodhisattva. Benih dari bodhisattva kita dalam prosesnya. Jadi kita harus ke atas untuk memohon jalan kebuddhaan. Terus-menerus memohon dan mempelajari, kemudian memahami Dharma. Kita harus mendengarkan Dharma, harus terus-menerus menyerap prinsip kebenaran dan meresapi ke dalam batin, mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Sangat nyata, di dalam kehidupan, di dalam masyarakat bisa demikian sempurna. Inilah Dharma sejati. Jalan bodhisattva di dunia ini adalah menjalankan praktik benih sebab dari bodhisattva. Benih sebab dari bodhisattva harus segala praktiknya sempurna, sangat banyak. Berderma berkah di tengah masyarakat, menciptakan berkah, menjalin jodoh baik dengan masyarakat, melihat para makhluk penuh kerisauan dan ketidaktahuan. Para makhluk di dalam masyarakat, pikiran delusi membuat para makhluk timbul kerisauan, kegelapan batin dan delusi. Di dunia manusia, kondisi batin, perbuatan, masyarakat, dunia menjadi kacau, tidak tenang, dan lain-lain. Semua timbul dari hati manusia itu sendiri. Batin manusia menggoyahkan karma dari tubuh, mulut, dan pikiran kita. Dari sebersit niat pikiran, tubuh, mulut, pikiran, demikian sebersit niat yang bajik timbul, maka akan berderma berkah dan moralitas di dalam masyarakat, dan akan mempraktikkan dengan seimbang berkah dan moralitas di dalam masyarakat. Jika sebersit niat buruk timbul, ucapan buruk, perbuatan buruk, pikiran buruk, dan lain-lain, menghancurkan segalanya, ini semua ada pada sebersit niat.
maka kita harus mempraktikkan jalan bodhisattva, harus melampaui 5 alam kelahiran. 5 alam kelahiran itu adalah tempat berdiam dari 5 alam kelahiran kembali. Di dunia ini banyak kegelapan batin, kerisauan, dan delusi dari para makhluk. Demikianlah saling terjalin di dalam kerumunan dan menjadi keluarga, masyarakat, dan dunia. Semua saling menyakiti, saling berbuat masalah, penderitaan yang tak terkira. Jadi kita harus menghayati tentang munculnya stupa, di mana yang horizontal berarti tempat berdiam bagi para makhluk dari 5 alam kelahiran. Tetapi bagaimana dengan yang lurus? Melampaui ajaran 5 kendaraan, sudah muncul keluar ajaran-ajaran ini karena Buddha Sakyamuni lahir di dunia, mulai membuktikan dirinya sebagai panutan di dunia. Karena Sang Buddha menempatkan dirinya sebagai panutan, kemudian keluar dari mulutnya, mulai membuka dan menunjukkan, membabarkan Dhamma. Dharma berasal dari mulut Buddha, maka memasuki hati para makhluk. Buddha membuka dan menunjukkan, para makhluk tercerahkan. Semua orang mengetahuinya, mengetahui bahwa dalam hati setiap orang setara dengan sifat Buddha. Kita sudah mengetahuinya, juga telah menyimpan Dharma ke dalam hati. Di dalam hati kita juga telah membangun sebuah stupa mustika. Di dalam stupa kita juga terdapat Buddha Prabhuta Ratna. Stupa ini dengan Buddha Prabhuta Ratna telah membuktikan Dharma ini. Kita semua bukankah adalah bukti Dharma ini? Oleh karena itu kita teguh, kita telah membangkitkan hati, kita memperkokoh niat pikiran kita. Jadi sepanjang jalan terus menuju jalan bodhisattva. Sekarang Buddha Sakyamuni membuka pintu stupa mustika, membangkitkan hati, menatap Sang Buddha dengan kekaguman, membuka pintu stupa mustika. Begitu melihat stupa mustika dibuka, Buddha Prabhuta Ratna yang berada di dalamnya duduk dengan tenang di tempat itu seperti sedang bermeditasi. Di waktu yang bersamaan juga mengeluarkan suara. Bagus sekali Buddha Sakyamuni, lekaslah babarkan sutra ini. Ini menunjukkan bahwa pintu stupa kita juga telah terbuka. Batin kita juga sudah sangat mendesak. Kekuatan batin, sila, samadhi, dan kebijaksanaan kita telah ada. Pengajaran, prinsip, praktik, pencapaian kita juga telah mendekati. Ajaran kendaraan besar, kita membangkitkan tekad. Jadi datang dari luar. Buddha Sakya memasuki stupa mustika kita, mengkonfirmasi dan menguatkan kita, yakni menuntut kita. Ini hati Buddha, para makhluk adalah setara. Membuat pengajaran Sang Buddha masuk ke dalam batin kita. Batin kita juga membuat tata kita juga harus ditingkatkan. Ini menunjukkan demikian. Buddha Prabhuta Ratna berbagi setengah singgasananya untuk diduduki, yaitu Buddha Sakya telah membuat kita untuk memahami, yaitu memahami kesetaraan antara kita dan Buddha. Hati dengan Buddha adalah setara. Tentu saja yang Sang Buddha terus ajarkan kepada kita, yaitu kesetaraan para makhluk. Jadi Buddha Sakyamuni memasuki stupa. Buddha Sakyamuni memasuki stupa. Kedua Buddha duduk sama rata dan serasi. Semuanya telah mencapai kebuddhaan. Jadi kedua Buddha duduk sama rata dan serasi. Buddha masa kuno, Buddha masa kini seperti ini duduk bersama di tempat itu. Ini menunjukkan bahwa berkah dan kebijaksanaan telah sempurna. Ini memupuk berkah dan kebijaksanaan secara bersamaan. 6 paramita dan puluhan ribu praktiknya. Memupuk berkah dan kebijaksanaan secara bersamaan. Buddha masa kuno, Buddha masa kini. Prinsip kebenaran pada dasarnya adalah demikian. Ini adalah Buddha kuno, Buddha kini. Sifat hakiki tata kita sekarang menerima Buddha Sakyamuni. Membuat kita terbangkitkan. Tata kita juga seharusnya terungkap. Kita mulai mempraktikkan dalam tindakan nyata, menciptakan berkah di dunia, memupuk kebijaksanaan di dalam kerumunan. Inilah Dharma yang merespon dunia sesuai dengan kondisi. Ini berarti harus memanfaatkan kondisi tersebut. Sebenarnya ini juga merupakan hukum duniawi. Jika kita tidak memahaminya, bagaimana kita dapat melampaui dunia ini? Hukum dunia dan Dharma yang melampaui dunia harus bersatu dengan cara seperti itu. Buddha masa kuno itu berarti Dhamma yang melampaui dunia. Buddha masa kini, kita tidak dapat meninggalkan kondisi lingkungan saat ini. Jadi kita harus berada di dalam lingkungan kita saat ini. Dalam kehidupan ini dan kehidupan mendatang. Kita tetap harus teguh dengan niat pikiran ini. Oleh karena itu Buddha Prabhuta Ratna melambangkan tubuh Dharma, mewakili tubuh Dharma, muncul dari bumi pada persamuan puncak burung nasar. Itu adalah Buddha di masa lalu dan Buddha masa kini. Berbagi singgasana seperti itu,
Buddha masa kuno dan masa kini semuanya adalah setara. Ini berarti batin Buddha dan batin makhluk adalah tiada beda. Meskipun tidak terdapat perbedaan, tetapi jika kita tidak bersungguh hati untuk menghayatinya, jika tidak berupaya keras dalam mempraktikannya dalam tindakan nyata, jika tidak bersungguh hati membuat kekotoran batin kita, kegelapan batin, delusi sepenuhnya dilenyapkan, sebenarnya kita masih sama, makhluk awam. Kita sedang belajar ajaran Buddha, paham akan prinsip kebenaran, namun Buddha kita sekarang, Buddha di dalam batin kita sekarang masih belum terlalu merespon, sehingga kita masih belum ada cara membuka stupa mustika dengan satu jari. Masih harus terus berupaya lebih keras. Oleh karena itu munculnya stupa mustika menunjukkan tidak lenyap kalpa yang tak terhitung lamanya. Buddha Prabhutaratna mencapai kebuddhaan dan memasuki parinibbana. Ini berarti sifat Buddha adalah abadi dan tidak lenyap, aniroda. Muncul menunjukkan tidak lenyap, aniroda. Berbagi singgasana menunjukkan tidak muncul, anutpada. Memasuki stupa menunjukkan tidak kekal, asaswata. Menampakkan stupa menunjukkan tidak tiada, anuceda. Belahan raga menunjukkan tidak seragam, anekarta. Seluruh raga menunjukkan tidak beragam, ananarta. Prabhutaratna memberikan tempat duduk untuk menunjukkan tidak datang, anagama. Buddha duduk setengah tempat duduk menunjukkan tidak pergi, anirgama. 8 tidak ini semuanya adalah nyata dan benar. Sebelumnya disebutkan kalau menunjukkan atribut sejati. Stupa mustika muncul menunjukkan tidak lenyap, aniroda. Berbagi singgasana menunjukkan tidak muncul, anutpada. Tidak muncul dan tidak lenyap ini. Karena tidak muncul pada dasarnya kita semua memilikinya, kebenaran sejati. Memang demikian adanya. Demikian kita telah dikaruniai dari dulu sampai sekarang. Jadi muncul menunjukkan tidak lenyap, aniroda. Berbagi singgasana menunjukkan tidak muncul, anutpada. Ternyata Buddha Prabhutaratna adalah salah satu yang berada di dalam stupa. Lalu Buddha Sakyamuni membuka pintu dan masuk. Kedua Buddha di singgasana yang sama menunjukkan tidak berlebih dan tidak berkurang. Buddha kuno dan Buddha sekarang sama prinsip kebenarannya, jadi tidak berlebih dan tidak berkurang. Maka tidak muncul atau anutpada memasuki stupa menunjukkan tidak kekal, asaswata. Hal ini tidak selalu ada seperti kita. Pada dasarnya kita ada sifat hakiki yang demikian adanya. Akan tetapi kita benar-benar dapat menyadari sifat hakiki kita yang demikian adanya. Sebenarnya dalam sehari ada berapa kali? Mungkinkah kita harus kembali kepada kehidupan di tengah orang awam? Jadi kita harus mengerti bahwa memasuki stupa menunjukkan tidak kekal atau asaswata. Karena kita sering kehilangan jati diri kita sendiri. Oleh karena itu menampakkan stupa menunjukkan tidak tiada, anuceda. Walaupun kita tidak sering menemukannya, menemukan sifat hakiki tata kita sendiri. Sebenarnya sifat hakiki tata kita senantiasa ada dan tidak berubah. Dengan sekarang di setiap kehidupan selalu menjadi bawaan dari lahir. Prinsip kebenaran ini akan selalu ada. Bagaimana Buddha mencapai pencerahan juga akan selalu ada. Oleh karena itu, belahan raga menunjukkan tidak seragam atau anekarta. Ini dikarenakan belahan raga melambangkan tidak hanya ada satu prinsip kebenaran saja. Dharma dari satu tumbuh menjadi tiada terhingga. Tiada terhingga berawal dari satu. Segala dharma yang ada di langit dan bumi, segala sesuatu dari kebenaran sejati, semuanya bersumber dari satu prinsip kebenaran. Di setiap unsur atau elemen tidak dapat dipisahkan dari tanah, air, api, dan angin. Saat unsur atau elemen bergabung menjadi satu. Oleh karena itu segala sesuatu dipersatukan oleh berbagai macam unsur atau elemen. Kebenaran tersebut akan muncul apabila unsur atau elemen tidak bersatu. Maka segala sesuatu adalah kosong. Saat semua elemen atau unsur bersatu, tentu saja pada akhirnya akan terurai kekosongan. Ini adalah wujud dunia ini, tetapi prinsip kebenaran adalah abadi. Oleh karena itu disebut sebagai belahan raga menunjukkan tidak seragam, anekarta. Setiap unsur atau elemen akan selalu tidak terurai dan bergabung. Terurai adalah kosong. Kalau bergabung adalah satu. Dari satu tumbuh menjadi tiada terhingga. Tiada terhingga berawal dari satu. Prinsip kebenaran yang sama. Oleh karena itu seluruh raga menunjukkan tidak beragam. Ananarta. Seluruh raga stupa mutiara telah muncul seluruhnya. Seluruh raga Buddha Prabhutaratna masih berada di dalam. Prinsip kebenaran yang sama. Kalau kita bisa terpadu dengan prinsip kebenaran sifat hakiki tata kebuddhaan kita sama, masih lengkap. Namun kerisauan dan kekotoran batin yang kita akumulasi dari kehidupan ke kehidupan sudah menutupinya. Karena itu kita harus menggunakan sangat banyak dharma untuk membersihkan kerisauan kita dengan menggunakan berbagai macam dharma. Jadi sekarang semuanya akan berpadu menjadi satu. Kita harus memiliki satu pikiran. Seringkali pikiran kita bercabang.
Sehingga kita sekarang harus kembali pada satu pikiran. Ada banyak ajaran, namun kita juga harus mengembalikannya pada satu niat. Kita harus mengembalikannya kembali. Inilah makna seluruh raga. Seluruh raga menunjukkan tidak beragam, ananarta. Tidak peduli berapa banyak nama dan rupa atau ajaran apapun. Semua tidak terlepas dari 6 paramita dan puluhan ribu praktiknya. Tidak terlepas dari sila, samadhi, dan kebijaksanaan. Karena itu kita harus serius dan memahami ajaran dengan jelas dan mempraktikannya dalam tindakan nyata. Prabhutaratna memberikan tempat duduk. Seluruh raga menunjukkan tidak beragam. Artinya tidak datang. Dari mana Buddha Prabhutaratna datang? Dari awal sudah ada. Ia tidak datang dari tempat jauh. Jauh dari penjuru timur. Sebenarnya ia sama dengan raga kita, bawaan lahir. Maka Buddha duduk setengah tempat duduk menunjukkan tidak pergi, anirgama. Sifat Buddha yang pada hakikatnya dimiliki oleh kita, selamanya hidup bersama kita di dalam kehidupan sehari-hari. Sifat hakiki kebudayaan kita selalu berada bersama kita, makan bersama, jalan bersama, tidur bersama, tidak pernah meninggalkan kita. Ini adalah sifat hakiki kita. Maka 8 tidak ini semuanya adalah nyata dan benar. Semuanya adalah nyata dan benar, semuanya ada 8 jenis tidak. Ke-8 tidak ini adalah tidak lenyap, tidak muncul, tidak kekal, tidak tiada, tidak seragam, tidak beragam, tidak datang, tidak pergi. Keseluruhannya ada 8. Ke-8 tidak ini semuanya benar dan nyata. Ini adalah dharma tentang sifat hakiki kita yang demikian adanya. Maka di depan sudah dikatakan bahwa menunjukkan atribut sejati. Naskah sutra sebelumnya juga mengatakan menunjukkan atribut sejati. Benar, inilah ajaran sempurna. Maka kita lihat kembali pada naskah sutra yang sebelumnya. Dalam hal mendengar dhamma harus bersungguh hati. Setelah mendengar harus menghayatinya dengan sungguh-sungguh. Lebih mendalam lagi memahaminya. Maka wujud penampilannya begitu sederhana seperti mengisahkan cerita. Namun cerita ini adalah prinsip kebenaran. Mari kita lihat naskah sutra yang sebelumnya. Segera pula seluruh hadirin melihat Tathagata Prabhutaratna berada di dalam stupa mustika, duduk di atas singgasana singa. Seluruh raganya tidak tercerai-berai seakan sedang memasuki meditasi mendalam. Sutta Tratai bab 11, kemunculan stupa mustika. Semua orang telah melihat Tathagata Prabhutaratna di dalam stupa mustika, duduk di atas singgasana singa. Seluruh raganya tidak tercerai-berai seakan sedang memasuki meditasi mendalam. Juga mendengarnya berkata, bagus sekali, Buddha Sakyamuni, lekaslah babarkan sutra trata ini. Aku datang ke sini demi mendengarkan sutra ini. Sutta Tratai bab 11, kemunculan stupa mustika. Juga mendengarkan Buddha Prabhutaratna yang berada di dalam stupa mustika berkata demikian. Bagus sekali Buddha Sakyamuni. Lekaslah babarkan sungai sutra trata ini. Aku datang ke sini demi mendengarkan sutra ini. Saya Buddha Prabhutaratna. Karena ingin mendengarkan sutra tratai, maka dengan sengaja datang ke sini. Lekaslah babarkan karena saya memang sengaja datang untuk itu. Ini adalah ketika Buddha terdahulu bertemu dengan Buddha sekarang. Setelah pintu terbuka langsung mengutarakan tujuan. Setelah Buddha Sakyamuni membuka pintu langsung melihat ada Buddha Prabhutaratna. Buddha langsung meminta untuk membabarkan sutra tratai, prinsip kebenaran yang sama. Ketika kita mempelajari ajaran Buddha, bukan hanya diri kita yang meresapi ajaran ke dalam batin. Jika ada kesempatan, kita juga harus segera berbagi dharma dengan orang lain. Selanjutnya, naskah sutta ini mengatakan, pada ketika itu, 4 kelompok murid dan lainnya setelah melihat seorang Buddha yang telah mencapai parinirvana pada puluhan juta koti kalpa tak terhingga dulu menyampaikan perkataan demikian, memujinya sebagai sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Sutra Tratai bab 11, kemunculan sutra mustika. 4 kelompok murid dalam persamuhan telah melihat para Buddha pada puluhan juta koti kalpa tak terhingga dulu. Melihat Buddha yang telah mencapai parinirvana, beliau adalah Buddha Prabhutaratna, mulai berbicara. Oleh karena itu, semuanya memujinya sebagai sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Buddha Prabhutaratna mulai berbicara mengatakan bahwa saya datang kemari demi mendengarkan sutra tratai. Buddha Sakyamuni, Anda segera babarkanlah, suaranya keluar. Semua telah melihatnya, oleh karena itu semua memujinya. Hal ini sungguh luar biasa, semua membawa dharma masuk ke dalam batin masing-masing. Ternyata beginilah dharma, sungguh luar biasa dan menakjubkan. Mereka memuji dan memberi persembahan. Untuk yang mendengarkan dhamma pada tempat tersebut, dharma telah memasuki batin. Mereka memujinya dengan penuh sukacita. Dapat mendengar dharma yang begini memberikan rasa sukacita dan memujinya. Dengan mengagumi dan memuji sebagai persembahan, 4 kelompok murid dalam persamuhan telah melihat tubuh Buddha dan kembali mendengarnya memberi pujian. Bagus sekali. Makanya memujinya sebagai sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Menambah bukti sutra ini adalah perbendaharaan dharma yang menakjubkan dari ajaran sempurna dalam kendaraan tunggal, di mana layak dihormati dan diyakini, diterima dan ditegakkan sebagai praktik
sebagai benih sebab dari Bodhisattva. Ini adalah 4 kelompok murid di persamuan yang telah melihat tubuh dari Buddha Prabhutaratna dan juga terdengar Buddha Prabhutaratna berseru memuji. Ini yang dimaksud adalah suara batin kita. Suara batin kita memuji Dharma ini. Kita mendengar Dharma dan sangat bahagia. Kita dipenuhi sukacita dalam Dhamma. Jadi suara hati kita juga berseru memuji. Ini menambah bukti sutra ini. Kita juga perlu memiliki keyakinan pada sutra ini. Buddha Prabhutaratna berseru memuji untuk bersaksi atas sutra ini yang demikian sempurna dan menakjubkan. Yang merupakan perbendaharaan Dharma yang menakjubkan dari ajaran sempurna dalam kendaraan tunggal. Sutra ini layak untuk kita hormati dan yakini, memungkinkan kita untuk menerima dan menjunjung tinggi praktik benih sebab dari Bodhisattva. Setelah kita memahami Dharma, kita harus memiliki lebih banyak rasa hormat dan keyakinan dan menjadi lebih bertekad untuk mempraktekkan jalan Bodhisattva. Kita harus menegakkan praktik benih sebab dari Bodhisattva. Bodhisattva harus terus-menerus menerapkan 6 paramita dengan puluhan ribu praktiknya, memupuk berkah dan kebijaksanaan secara bersamaan. Ini adalah ajaran Buddha Sakyamuni. Sejak zaman dahulu kala, kita memiliki sifat hakiki yang tidak pernah lenyap. Itu adalah tidak muncul dan tidak lenyap, berlangsung sepanjang zaman. Sifat Buddha kita menyatu dengan Buddha Dhamma. Tathagata kita berpadu dengan ajaran dari Buddha. Seperti sebagaimana 2 Buddha duduk sejajar satu sama lain di dalam stupa, prinsipnya sama. Maka naskah sutra selanjutnya kembali berkata, mereka menggunakan tumpukan dari bunga mustika surgawi untuk ditebarkan di atas Buddha Prabhutaratna dan Buddha Sakyamuni. Semua orang bahagia bagaikan hati berbunga-bunga, sungguh berbahagia, menunjukkan bahwa kita bersuka cita dalam Dharma. Kebahagiaan ini terus-menerus terbangkitkan, kemudian ditunjukkan dengan bunga mustika surgawi yang berkumpul. Bunga bertebaran di atas stupa mustika dan tubuh Buddha Prabhutaratna dan Buddha Sakyamuni. Stupa mustika ini sungguh sangat tinggi. Semuanya keempat kelompok murid bersatu mengumpulkan bunga ini, kemudian ditaburkan ke udara. Ini semacam sebuah perumpamaan, kita bergembira, hati berbunga-bunga, bersuka cita dalam Dharma bagaikan terbang di angkasa, seperti menaburkan bunga sambil melayang di atas awan. Berkumpul seperti ini menggunakan bunga mustika surgawi yang paling berharga. Kalian bisa melihat Buddha Prabhutaratna sehingga muncul rasa sukacita dan rasa hormat terdalam. Buddha di dalam hati kita. Diri kita pun sangat sukacita, harus menghormati diri sendiri. Kita seringkali berkata, kita juga harus menghormati diri sendiri. Yakni harus menjaga baik-baik tata krama dan perilaku. Menjaga baik-baik karakter kita. Inilah menghormati diri sendiri. Di atas Buddha Sakyamuni, dikarenakan Sakyamuni membukakan dan menunjukkan sehingga para makhluk dapat memahami dan memasukinya, berkesempatan untuk melihat Prabhutaratna, makanya menebarkan bunga sebagai persembahan untuk Buddha Sakyamuni. Jadi di atas Buddha Sakyamuni, karena Buddha Sakyamuni membuka dan menunjukkan sehingga para makhluk dapat memahami dan memasukinya, dapat melihat Buddha Prabhutaratna. Oleh karena itu mereka juga menaburkan bunga untuk memberikan persembahan kepada Buddha Sakyamuni. Jika tidak ada Buddha Sakyamuni yang membuka dan menunjukkan, bagaimana mungkin kita dapat memahami dan tercerahkan? Bagaimana kita dapat memasuki gudang harta karun dari Buddha Dhamma? Jadi kita harus sangat berterima kasih karena Buddha Sakyamuni telah membukakan dan menunjukkan sehingga para makhluk dapat memahami dan memasukinya, berkesempatan untuk melihat Prabhutaratna. Maka mereka juga menaburkan bunga untuk memberikan persembahan kepada Buddha Sakyamuni yang merupakan tanda memberi penghormatan. Kemudian dilanjutkan dengan mengatakan, pada ketika itu Buddha Prabhutaratna di dalam stupa mustika membagikan setengah singgasana kepada Buddha Sakyamuni. Seraya berkata demikian, Buddha Sakyamuni, silakan duduk di sini. Sebelumnya telah dibahas, Buddha Sakyamuni membuka pintu stupa. Buddha Prabhutaratna berkata, bagus sekali, saya justru demi ingin mendengarkan sutra teratai. Buddha Sakyamuni lekaslah membabarkan sutra teratai. Kemudian pada saat itu dengan segera Buddha Prabhutaratna memberikan tempat duduknya dan meminta Buddha Sakyamuni segera membabarkan Dhamma. Mau membabarkan Dhamma harus duduk, barulah kemudian membabarkan Dhamma. Jadi ini sudah terlihat saat itu Buddha Prabhutaratna ada di stupa dan membagikan setengah singgasananya, memohon Buddha Sakyamuni untuk segera duduk, untuk segera membabarkan. Ini menunjukkan Tathagata duduk bersama dalam stupa mustika. Ada 2 Buddha duduk bersama di singgasana. Apakah itu Buddha Prabhutaratna atau Buddha Sakyamuni? Tubuh Dharma ada tidak mendua, adalah satu Dharma yang sama. Tubuh Dharma ada semua orang Buddha memiliki ajaran yang sama. Oleh karena itu tubuh Dharma tidak mendua. Buddha Prabhutaratna mencapai kebuddhaan. Juga dengan prinsip ini mencapai kebuddhaan, hanya Buddha Prabhutaratna kurang jalinan jodoh. Tidak ada orang yang memohon agar Buddha Prabhutaratna untuk membabarkan
pengajaran sempurna Dharma Agung. Oleh karena itu beliau ada ikrar ini. Adalah kemanapun beliau akan hadir untuk mendengar sutra ini menunjukkan kita masih belum mencapai kebudaan. Meskipun kita memiliki sifat hakiti tata gata, kita akan mendengarkan dhamma, namun kita masih belum mencapai penerangan sempurna. Jalinan jodoh dengan para makhluk masih belum lengkap. Jalinan jodoh kita dengan para makhluk belum lengkap. Oleh karena itu kita masih belum mencapai kebudaan. Kita memiliki sifat hakiki tata gata, namun kita masih harus terus melatih. Oleh karena itu kita harus membangkitkan tekad, harus mendengarkan Buddha Dharma dengan sungguh-sungguh. Buddha Prabhutaratna berikrar, saya akan kembali datang mendengarkan Dharma di tempat mana membabarkan sutra teratai. Saya akan ke tempat itu. Ini adalah ikrar Buddha Prabhutaratna. Ini menunjukkan tubuh Dharma masa lalu dan sekarang, tubuh Dharmanya tidak mendua. Buddha masa lalu, Buddha masa sekarang adalah sama prinsip kebenarannya. Menjelaskan secara langsung kalau tubuh Buddha adalah setara. Kita sekarang juga harus baik-baik bersungguh hati menghayatinya. Pada ketika itu Buddha Prabhupada di dalam stupa Mustika membagikan setengah singgasananya kepada Buddha Sakyamuni. Buddha Prabhupada membagikan singgasana dan memperlihatkan Buddha Sakyamuni untuk duduk. Jadi Buddha Sakyamuni bisa duduk dan membabarkan dhamma dengan baik. Ketika Buddha Sakyamuni duduk, kita harus lebih banyak memahami Buddha Dhamma sangat dalam. Kita harus sangat teliti. Sekarang dunia ini, Buddha Dharma di masa lampau, di mana perbedaannya? Buddha Sakyamuni dalam merespon masa di kehidupan itu, beliau membabarkan dhamma sesuai dengan akar kapasitas di masa kehidupan itu. Sekarang dengan prinsip kebenaran yang sama, kita juga perlu sesuai dengan batin para makhluk dan pandangan para makhluk saat ini. Gaya hidup mereka di dunia kita harus benar-benar memahaminya, baru bisa menggunakan dhamma dalam bersumbangsi. Jadi 6 paramita tidak berubah sepanjang zaman. Ini karena pada dasarnya para makhluk adalah menderita, membutuhkan bodhisattva untuk membimbing dan menyadari mereka. Bodhisattva adalah berada di dunia. Para Buddha di masa lampau dan sekarang memiliki dharma kaya yang sama. Dharma masa lampau adalah demikian dan dharma saat ini juga sama. Dharma masa lampau dan sekarang adalah satu dan sama. Di masa lampau penderitaan tidak ada habisnya. Di zaman sekarang juga penuh dengan penderitaan, bencana alam dan malapetaka akibat ulah manusia. Gaya hidup di saat ini adalah beda dengan di masa lampau. Populasi saat ini dengan di masa lampau sama sekali berbeda. Gaya hidup kita telah banyak mengalami perubahan. Sudah lebih dari 2000 tahun sehingga kita sekarang harus menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Sekarang cuaca sangat tidak menentu. Perilaku orang-orang terhadap alam menganggap semuanya dalam misteri. Terus menggunakan ilmu ilmiah untuk membuktikan kehebatan alam dengan dhamma yang dibabarkan oleh Buddha. Semakin lama semakin menyatu. Bagaimana sebenarnya kondisi alamnya? Ini akan menyakiti dan merusak bumi. Mengapa terjadi pembentukan bertahan dan rusak? Apakah para makhluk telah menciptakan karma kolektif? Ada yang mengatakan para makhluk menciptakan karma masing-masing. Ini tidak salah. Setiap orang memiliki karma mereka masing-masing. Namun jika setiap orang melakukan karma yang sama, maka akan tercipta karma kolektif. Setiap orang menciptakan karma berat dari membunuh. Karma membunuh sangat berat. Ini dikarenakan nafsu mulut setiap orang, meskipun tidak membunuh dengan tangan sendiri. Tetapi mereka telah membunuh secara tidak langsung. Karena dengan semakin bertambahnya manusia, maka semakin besar pula nafsu mulut mereka. Permintaan orang juga akan semakin banyak, sehingga mereka harus ternak hewan di saat ini. Hewan-hewan ini diternak dengan kejam, bukan secara alami. Orang-orang membunuh hewan-hewan ini demi untuk memenuhi nafsu mulut mereka. Dan untuk populasi yang begitu banyaknya. Tetapi apakah kita harus makan daging untuk bertahan hidup? Tidak. Kita bisa melihat sifat Buddha setara di Indonesia. Vincent Fransidi yang berusia 10 tahun, anak ini hanya berumur 10 tahun. Suatu hari menghadiri acara doa bersama dengan orang tuanya. Pada saat itu melihat berita. Dia melihat sebelum lembu akan dibunuh. Demikian diminumkan air terus-menerus. Lembu ini terlihat kasihan sekali. Anak ini pada acara doa bersama melihat proses pembunuhan demikian. Anak ini mulai berikrar bervegetarian. Ingin bervegetarian. Ketika ditanya kenapa, dia berkata, karena saya mencintai rumahku, saya ingin melindungi rumahku. Bumi ini adalah juga rumahku, dunia ini adalah keluarga besarku. Demi untuk melindungi keluarga besar ini, maka saya ingin bervegetarian. Mulai dari demikian, sampai dia melihat pentingnya daur ulang, dia mulai tidak membeli air minum lagi. Dia mulai membawa termos air dari rumah, membawa termos air ke sekolah, dan lain-lain. Demikianlah suatu hari komite kita Insan Ceci ada satu seminar, juga mengundang anak ini menghadiri seminar untuk memberi kesaksian tentang bervegetarian. Sekeluarga berdiri di pentas, anak ini mulai sharing, membuat semua orang terharu. Hanya melihat seekor lembu dicekoki air sangat menderita, dia merasakan bagaimana kalau dia menjadi lembu. Mulailah dia mengerti untuk tidak mau makan daging sampai mau melakukan daur ulang. Semua terharu. Abang yang berdiri di sampingnya juga berkata,
Karena melihat adik bisa melakukannya, kenapa saya tidak? Maka saya juga telah bervegetarian 2 tahun lebih. Sama dengan adik saya juga telah bervegetarian, sehingga sekeluarga bervegetarian. Anak yang masih muda bisa mempengaruhi sekeluarga. Mengetahui makhluk yang dibunuh akan memendam dendamnya, memendam kebencian, menanggung dendam. Penderitaan itu dia merasakannya sehingga bervegetarian. Pikirkanlah, maka kita juga harus sama dengannya. Juga satu keluarga lainnya, juga seorang adik. Teng Yousan 9 tahun melihat mama vegetarian, dia ikut mama bervegetarian. Abangnya melihat adik bervegetarian. Mama yang bersusah payah juga bervegetarian. Saya juga bervegetarian. Juga ikut sharing, bertanya kepadanya kesan batin setelah bervegetarian. Dia mengatakan badan ringan dan gesit, bisa bangun pagi setiap hari, badan tidak terasa bau, selalu merasakan wangi, tidak ada bau badan. Anak mulai bervegetarian mempengaruhi keluarganya, memberi kesaksian. Pikirkanlah, ini bukankah sifat manusia itu adalah sama? Setiap orang mempunyai sifat Buddha, sehingga Buddha kuno, Buddha sekarang adalah sama. Sehingga kita harus bersungguh hati memahaminya. Dharma digunakan pada keseharian kita, sehingga harus senantiasa bersungguh hati.